سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun melakukannya dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka, tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah dosa yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi badan, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik lainnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain. Terlebih, hal tersebut ingin diperlihatkan khususnya pada pria dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita dan bukan pria, maka wanita tersebut masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jazariyah. Wanita jazariyah atau wanita yang berperilaku kasar dan sombong merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari. Sebab sikap wanita seperti itu merupakan sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW, Rasulullah memberi gambaran jika saat suami memberi perintah untuk suatu pekerjaan, seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih, ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan selainnya, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syirik kecil yang merupakan
hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia, baik urusan ibadah dan lainnya. Yang keenam, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, banyak bicara dan pembual. Dosa yang sangat identik dengan wanita adalah banyak bicara, sedangkan dosa tersebut adalah dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan. Bagi mereka yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami minta untuk bergaul, maka istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Yang kesembilan, munafik. Saat ini seringkali kita lihat para wanita yang terlihat berlagak solehah, akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang kesepuluh, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut dan cara berpakaian. Bahkan hal itu membuat para wanita merasa bangga. Wanita tersebut tidak sadar bahwa dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki, dan juga dosa membuka aurat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-11, melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga oleh wanita. Dan laknat yang didapat wanita yang menyuap juga serupa dengan yang diterima pria. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan pengadilan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.